Kita memang merasa agak surprise karena masyarakat itu biasanya melihat ke muara akhirnya, yaitu berapa dia diancam hukuman. Sudah mempelajari kapan si korban ini keluar dari rumah, pada jam-jam berapa, yang dia bahkan bertanya ke tetangganya dan sebagainya. Uh, Nah, pertanyaannya itu sengaja atau tidak kan? Kan kalau dalam hukum itu sengaja itu seringkali dilawankan dengan kelalaian. Kelalaian saja bisa membuat orang dipidana, apalagi kesengajaan. Halo semua viewers, balik lagi di program Perspektif dan masih bersama saya Yuda Batara Hasibuan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sedang marak dibicarakan, yaitu kasus Novel Baswedan. Dan kesempatan kali ini saya tentunya tidak sendiri karena akan kedatangan narasumber, yaitu Pak Sidarta. Tapi kali ini saya akan melakukan virtual dialogue karena kita sedang mengalami physical distancing, jadi tidak dapat bertemu. Dan seperti apa perbincangan kita, langsung aja kita ngomong dengan Pak Sidarta. Oke Pak, kita langsung mulai aja Pak. Nih, kita mau ngomongin tentang kasusnya Novel Baswedan nih. Apakah tuntutan 1 tahun hukuman oleh jaksa terdakwa kasus penyiraman Novel Baswedan sangat janggal? Dan seperti apa dikatakan sebagian masyarakat? Menurut Bapak sendiri ini bagaimana? Saya mengatakan begini, kasus ini sendiri kan masih berproses. Artinya belum sampai ke muara akhirnya. Karena dalam kasus ini, jaksa baru mengajukan ancaman tuntutannya, tetapi kita harus tahu hakimlah yang nanti pada akhirnya berwenang untuk menjatuhkan hukuman seperti apa. Jadi hakim bisa saja tidak setuju dengan jaksa, menjatuhkan lebih berat, bahkan tidak menggunakan dasar hukum yang dipakai oleh jaksa. Itu juga bisa, sepanjang masih dalam kelompok pasal-pasal terkait dengan penganiayaan. Itu catatan kita yang pertama. Yang kedua, memang orang menganggap janggal tidak janggal itu karena kasus ini tidak lagi nuansanya murni hukum ya. Iya. Kita tahu bahwa kasus ini juga dipakai untuk materi kampanye presiden dulu, masih ketika Pilpres itu, ini kasus ini juga diangkat. Seolah-olah kasus ini lama sekali mengendap dan ternyata tidak terlihat titik terangnya. Nah, muncullah akhirnya 2 orang terdakwa ini, dan kita memang merasa agak surprise karena masyarakat itu biasanya melihat ke muara akhirnya, yaitu berapa dia diancam hukuman. Nah, untuk tahu berapa dia diancam hukuman, soal janggal tidak janggalnya sangat bergantung pada beberapa aspek. Pertama, soal fakta tentunya. Fakta itu yang ditemukan di tahap penyidikan di pihak kepolisian, yang kemudian nanti dituangkan di berita acara pemeriksaan, lalu fakta-fakta di persidangan. Itu saya kira masyarakat sudah banyak tahu lah. Kasus ini kan sudah lama sekali, informasi sudah banyak di sosial media dan sebagainya. Yang kedua tentunya tadi, tindak pidana yang dituduhkan penganiayaan. Orang tidak punya kualifikasi lain kecuali penganiayaan. Hanya persoalannya penganiayaan berat atau penganiayaan ringan. Tapi kayaknya sih jaksa juga berpendapat ini penganiayaan berat. Nah, cuma problemnya ada soal pilihan ketentuan normatifnya, karena yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu cukup banyak, ada 8 pasal sebetulnya yang bersinggungan dengan penganiayaan ini. Dan jaksa harus punya kemampuan untuk memilih mana yang paling pas dari pasal-pasal itu. Nah, disinilah sebetulnya ada problem, nanti kita lihat berapa ancaman maksimal yang ada di dalam pasal-pasal itu, dan berapa tuntutan pidana yang diminta oleh jaksa. Nah, kalau terlalu jauh di jedanya, masyarakat wajar menganggap itu janggal. Dan saya kira kalau kita perhatikan baik-baik memang cukup janggal kalau melihat hanya dari aspek itu ya. Karena tuntutan untuk pasal 353 ayat 2 itu hukumannya cukup tinggi gitu, yaitu 7 tahun. 7 tahun belum dengan pemberatan ya. Kalau pemberatan itu karena Novel Baswedan kan kita anggap sebagai korban di sini adalah salah satu aparat penegak hukum, dan kasusnya sendiri dianggap berkaitan dengan pekerjaannya. Jadi melakukan
tindakan penganiayaan terhadap salah satu aparat penegak hukum itu juga terkena kepada sanksi pemberatan. Nah, jadi kira-kira begitu bayangan sementara ya. Oke. Nah, tapi menariknya juga ini Pak, bahwasanya jaksa penuntut umum ini mengatakan bahwasanya Novel Baswedan ini tidak memenuhi unsur rencana terlebih dahulu nih Pak. Jadi nggak ada unsur perencanaan terlebih dahulu. Nah, kalau tanggapan Bapak sendiri ini bagaimana? Nah, ini memang itu soal fakta berarti kan. Kita bicara soal faktanya, kita memang menangkap bahwa ada beberapa pihak yang menyampaikan fakta ini. Pertama kan Komnas HAM. Komnas HAM itu pernah membuat semacam penelitian sendiri lah untuk mencari fakta sebenarnya seperti apa. Dan kesimpulannya ini bukan kasus yang tanpa skenario gitu. Jadi ada skenario untuk terjadinya kasus ini. Kemudian ada tim yang dibentuk oleh Kapolri. Itu juga punya kesimpulan yang kurang lebih sama, mengatakan ini bukan kasus yang terjadi begitu saja karena ada satu pihak yang merasa sakit hati kemudian membalas sakit hatinya atau marahnya itu karena menganggap ini ada cops yang ada spirit cops-nya gitu yang terganggu gitu. Tapi di sisi lain cukup mengejutkan kita kalau ternyata dianggap ini tanpa direncanakan dengan berbagai macam bukti yang sudah cukup banyak dikenal oleh masyarakat. Jadi ini sebetulnya soal bagaimana hakim nanti bisa diyakinkan. Kan ujung-ujungnya baik pihak penuntut umum maupun pihak penuntut umum kan harusnya itu kan ada pada sisi publik ya. Dan kemudian bagaimana argumentasi dari penasihat hukum yang mewakili si terdakwa. Kita tahulah kalau penasihat hukum kan pasti ingin supaya kepentingan terdakwa dalam hal ini dua orang yang dianggap melakukan tindakan penganiayaan ini sedapat mungkin bisa dikuatkan kepentingannya, jangan sampai dirugikan. Oke, itu dari satu sisi pembelaan sih oke. Tapi pihak jaksa di sini tentunya harusnya juga menyerap aspirasi dari publik sebetulnya, bukan dalam arti dia kehilangan independensinya sebagai aparat penegak hukum, tetapi dia harus bisa merasakan bahwa tidak hanya korban yang sebetulnya harus dilindungi kepentingannya, tetapi juga ada rasa keamanan publik, rasa insecurity yang dialami oleh publik. Bahwa orang dengan demikian gampangnya orang merasa sakit hati kemudian melakukan tindakan seperti itu, dan terlihat kan prosesnya tidak hanya satu kali, ternyata ada proses misalnya penyiapan bendanya sendiri. Benda yang dipakai itu kan memang masih dalam perdebatan, ini air aki katanya atau ini air keras gitu kan. Iya. Nah itu kan sebetulnya hal yang gampang tuh kalau Anda sejak rumah sudah menyiapkan sesuatu benda untuk dipakai sebagai alat menganiaya orang lain, harusnya dalam tanda petik itu sudah ada perencanaan kan sebetulnya. Apalagi dipilih waktunya pada jam ketika atau pada saat ketika si korban ini keluar dari rumahnya untuk sholat subuh. Benar. Dan itu pasti dalam keadaan tanpa ada banyak saksi gitu kan. Jadi pilihan waktunya saja sudah bisa kita nyatakan dengan common sense bahwa ini ada skenario gitu. Nah, kalau memang itu dianggap bukan perencanaan kan kadang-kadang itu melawan common sense. Gitu aja sih sebenarnya. Nah, masyarakat sebetulnya punya hak untuk mendapat informasi yang cukup sebetulnya. Apakah kasus yang sudah menjadi menarik atensi publik yang sedemikian besar, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri, bahkan pada tingkat level seorang kepala negara menaruh perhatian ini menjadi materi dalam kampanye presiden pula kan. Kalau kasus seperti ini tidak dianggap serius, itu menurut saya memang satu hal yang sangat memprihatinkan kita. Jadi kalaupun dikatakan tidak direncanakan sehingga pasal yang terkait dengan mensyaratkan ada unsurnya perencanaan itu tidak digunakan, nah itu harus diyakinkan kita, tidak hanya meyakinkan hakim tapi juga meyakinkan kita kepada orang-orang yang menjadi pengamat. Kita kan pengamat semua sebetulnya di sini. Orang yang ada di pinggiran, tidak di dalam arena persidangan itu, tapi kita terus-menerus ini in the spotlight gitu kasus ini. Orang melihat betul bahwa
apa yang terjadi di lapangan itu orang lihat, apa yang terjadi di persidangan itu orang melihat, orang bisa menilai sendiri dengan common sense. Saya kira itu sih. Oke, Pak. Dan yang lebih menariknya lagi nih, Pak, bahwasanya itu dia hanya dituntut 1 tahun penjara. Padahal ini kan kalau kita bisa lihat, kalau Bapak bilang juga ini seperti common sense ini adalah kasus besar nih, Pak. Apalagi yang melakukan penyiraman itu adalah anggota polisi yang masih aktif. Apakah keputusan ini hanya karena hakim bilang bahwasanya ini tidak disengaja atau bagaimana, Pak? Sebetulnya bukan hakim. Jadi ini kasusnya ini kan saya katakan belum selesai. Jadi kita berharap kalau perjalanan itu ini belum sampai ke muara akhirnya gitu. Okay. Karena ini baru tuntutan dari jaksa setelah mendengar rekusitor dari jaksa, kemudian ada pledoi dari penasihat hukumnya mewakili si terdakwa. Setelah itu kan hakim harus berpikir, menarik kesimpulan, bermusyawarah, kemudian baru kemudian menjatuhkan putusan. Nah, di dalam putusan itu nanti kita dengarkan apakah hakim sependapat dengan jaksa ini. Kita tahu bahwa hakim itu punya independensi, punya kemerdekaan untuk punya kemerdekaan untuk menjatuhkan putusan tanpa harus ditekan oleh pihak manapun. Jadi kita pun sebetulnya dalam acara perspektif ini tidak dalam konteks ingin menekan aparat manapun kan sebetulnya. Jadi tetap kita hormati independensi dan kemerdekaan mereka dalam mengambil sikap. Dengan pertanggungjawaban mereka kan tidak hanya kepada masyarakat, tapi kalau di dalam putusan itu ditulis demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mereka sudah bersumpah juga gitu ya atas nama agama masing-masing bahwa ini mereka bertanggungjawab karenanya. Nah, tergantung nanti kita melihat hakim itu setuju apa enggak. Jadi ini seolah-olah baru proposal gitu ya dari si jaksanya, nah hakimnya setuju apa enggak. Itu pertama perlu kita catat. Nah, ketika kasus ini kita bahas di acara kita, ini belum sampai ke ujung itu. Bahkan kalau sampai ke ujung itu pun itu baru tingkat pertama kan. Baru pengadilan negeri. Ya, jadi nanti bisa saja naik ke tingkat banding dan sampai ke kasasi. Bahkan kalau ditemukan ada novum baru, kasus ini bisa dibuka lagi di upaya hukum luar biasa sampai ke tingkat Mahkamah Agung yang kita sebut dengan peninjauan kembali. Jadi kasusnya bisa panjang, ini masih perjalanannya masih panjang. Tapi harusnya kita berharap bukan skenario lah. Kita berharap bahwa apa yang kita perhatikan drama yang ada di pengadilan tingkat pertama itu tidak lagi menimbulkan polemik yang malah membuat kita tambah ruwet dengan problem ini. Nah, soal kejanggalan tadi dilihat dari tuntutannya yang kita anggap tidak mencerminkan rasa keadilan dan sebagainya karena terlalu rendah, barangkali 1 tahun.